Tuhan, kami mengucap syukur. Saat ini kami mau mulai ibadah kami. Kami mau satukan hati, pikiran, jiwa kami. Kami mau mengangkat puji dan sembah kami di hadapan-Mu. Dan dengan yakin dan percaya bahwa dalam pujian penyembahan kami Tuhan, mujizat-Mu terjadi di tengah-tengah kami. Kerjakan apapun yang Tuhan mau kerjakan di tengah kami. Roh Kudus, Engkau bebas beracara hari ini. Kami siapkan hati kami siapkan suara kami. Kami mau naikkan sembah, kami mulai ibadah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Dia Tuhan yang setia. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Percayalah bahwa ada mujizat dalam penyembahan. Kau yang percaya, mari sama-sama angkat suara. Engkau Tuhan yang setia, sumber kekuatanku. Engkau Yesus, juru selamatku, harapanku, jawabanku. Yesus, Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Yesus, Kau segalanya bagiku, kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Anugerah-Mu bagiku, tak sekalipun Kau tinggalkanku. Besar kasih setia-Mu, ku percaya padamu. Kau yang percaya, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu
mujizat-Mu ku alami. Ku percaya mujizat-Mu ku alami. Ku percaya. Boleh berikan sorak-sorai tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan yang setia. Sembah, mari sembah Tuhan. Ya Allah yang setia, yang kesetiaannya tetap sama, dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kau segalanya, Kau segalanya. Haleluya. Kau segalanya. We welcome you. Mari beracara di tengah-tengah kami. Bebaskan rohmu menyembah. Engkau yang mau bermazmur, mari bermazmur. Engkau yang sudah berbahasa roh, mari berbahasa roh dalam hadirat-Mu. Karata kaya ralamaya ramaya syakara lapatakaya. Karalabaya ramaya syaramaya. Dia ada di tempat ini. Dia ada di tengah-tengah kita saat ini, Bapak Ibu. Mari naikkan sembah, mari hormati Tuhan. Kau segalanya bagi kami. Kau segalanya bagi kami. Sebab tidak ada pribadi lain yang layak terima sembah dan puji kami selain Engkau. Karena namanya nama Yesus. Haleluya. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Sing it, Lord. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Oh, you are. Promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Oh, you are. Waymaker.
sama-sama bangkit berdiri Bapak Ibu dan hadirat Tuhan. Waymaker. Dengan percaya katakan, You are the waymaker. Mujizatmu masih terjadi sampai hari ini. Sebab itu kami mau mengeluh-elukan, kami mau bersorak, memuji Engkau Raja yang besar, Raja di atas segala raja. Engkau yang siap memuji dan menyembah Tuhan. Dengan saya katakan amin, haleluya. Boleh sama-sama tepuk tangan. Mari bersorak lebih lagi bagi Allah kita. Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia, Dia pencipta dunia ini, Dia membentuk gunung-gunung, kehadiratnya datanglah, mari bersyukur padanya, dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan dunia Tuhan. Sama-sama. Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia, Dia pencipta dunia ini, yang bentuk gunung-gunung, kehadiratnya datanglah, nyanyi bersyukur padanya, dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan dunia Tuhan. Sama-sama ya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan dunia Tuhan, Raja Maha Besar, Tuhan Raja Maha Besar. Kau yang percaya, Tuhan Raja Maha Besar. Haleluya. Berapa banyak yang mengalami sukacita dan kebaikan Tuhan hari ini? Boleh lambaikan tanganmu tinggi-tinggi. Boleh berikan sorak-sorai yang lebih dahsyat bagi Allah kita. Kami mau bersorak lebih lagi Tuhan. Yang hadir di tempat ini saudara, Engkau hadir, kuasanya mengalir, melawat setiap hati.
katakan. Tuhan Engkau hadir, kuasa yang mengalir, melawat setiap hati kami. Roh-Mu membebaskan, Roh-Mu membangkitkan, kebesaran-Mu. Percaya, percaya. Mari sama-sama angkat tinggi tanganmu di hadapanku. Di hadapan tatamu, angkat tinggi tanganmu. Dia Tuhan melihat, dia Tuhan hadir. Amin. Kami datang bersatu, sebab Tuhan, sekali lagi katakan. Di hadapan tatamu, seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kita bersatu, sebab puji namamu, semesta bersuka senada dengan surga. Sama-sama katakan, senada dengan surga. Senada dengan surga. Haleluya. Boleh sebelum duduk berikan sorak-sorai yang lebih dahsyat bagi Allah kita. Haleluya. Silakan duduk dalam damai sejahtera Tuhan. Engkau Allah yang kami puja, Engkau Allah yang kami sembah, yang kesetiaan-Mu tak pernah berubah hari ini sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Setia, takkan
takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Tinggikan namamu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalammu. Buah hatiku seperti hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasih-Mu, ku mau jadi seperti-Mu. Tuhan Bapa kami yang di surga, kembali kami datang padamu Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih buat kasih dan setiamu, kebaikan-Mu Tuhan. Buat semua yang telah terjadi dalam hidup kami. Kalau kami berkesempatan boleh beribadah kepadamu, menaikkan puji-pujian, mazmur kami, semua adalah untuk menyenangkan hati-Mu, serta memuliakan Engkau Tuhan. Tiba saatnya, pada saat ini Tuhan, kami akan duduk diam, mendengarkan kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan, berbicaralah pada setiap kami, urapi setiap kami, agar firman-Mu Tuhan, dapat kami mengerti, dapat kami pahami, seperti yang Kau ingini untuk kami lakukan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana kabar saudara hari ini? Saya berdoa dari sini, dimanapun saudara-saudara berada, kekuatan, kesehatan, dari sukacita, damai sejahtera, melimpah-limpah dalam kehidupan saudara-saudaraku. Malam hari ini kita akan belajar bersama, saya beri judul, Bangkit dari Kegagalan. Kita sudah sering kali mendengar khotbah tentang perempuan yang sakit pendarahan selama 12 tahun. Ya, tapi kali ini akan saya coba untuk menyampaikan kembali dengan topik yang berbeda dari biasanya, yaitu judulnya Bangkit dari Kegagalan. Kisah ini terjadi ketika Yesus dalam perjalanan pelayanannya dari kota Gerasa di daerah Galilea. Ya, sesudah Tuhan Yesus mengusir roh-roh jahat yang bernama Legion. Ya, bukan Gideon kata Pak Gem. Ya, Legion, ingat saudara, bukan Pak Gideon. Ya, yang menguasai seseorang, tubuh seseorang itu, dan roh itu mendatangi Yesus serta berteriak. Ya, berteriak, "Hai Yesus, Anak Allah yang Maha Tinggi, jangan Engkau apa-apakan aku." Ya, berteriak bahwa setan-setan, roh-roh jahat itu, mereka mengenal Tuhan Yesus karena Yesus adalah Putra Allah, Yesus adalah Anak Allah yang Maha Tinggi. Iblis pun, setan pun mengakuinya, bahkan mereka berteriak, "Yesus, Kau Anak Allah yang Maha Tinggi, jangan Kau apa-apakan aku." Ya, iblis ini atau setan-setan ini takut kepada Yesus, dan ketika Yesus mengusir roh-roh jahat itu, mereka tidak mau
diapa-apakan oleh Yesus. Mereka, roh-roh jahat itu minta dipindahkan ke babi-babi. Dan saat itu Yesus mengizinkan roh-roh jahat itu berpindah ke babi-babi. Dan ada sekitar 2000 ekor babi saat itu, ya. Babi-babi itu di tepi danau. Ya, saat itu ketika roh-roh jahat itu berpindah ke babi-babi itu, maka babi-babi itu terjun ke jurang dan ke danau. Matilah semua babi-babi itu. Ya. Tapi walau Yesus sudah melakukan mujizat, ya, dan mengusir roh-roh jahat, tetapi masyarakat di sana meminta Yesus untuk segera meninggalkan daerahnya. Dan Tuhan Yesus pun mengiyakan, menyetujui larangan-larangan dari mereka. Mereka menolak Yesus, ya, untuk berlama-lama di sana. Dan Yesus pun tidak berlama-lama lagi di sana, supaya mereka, orang-orang di sekitar sana, tidak disusahkan oleh kehadiran Tuhan Yesus. Ya, Tuhan Yesus juga langsung menyeberang ke pantai atau ke danau seberangnya itu. Ya, naik perahu ke seberang danau di depannya. Dan di sana sudah ada banyak orang yang mengerumuni Yesus. Ya, mereka telah banyak mendengar berita-berita tentang Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus banyak melakukan mujizat-mujizat, baik mujizat kesembuhan, ya, tuli mendengar, yang bisu bicara, yang lumpuh berjalan, yang sakit kusta disembuhkan oleh Tuhan Yesus, dan banyak lagi mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Markus 5 ayat 33 sampai 34. Markus 5 ayat 33 sampai 34 akan saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Amin. Di sini kita telah membaca firman Tuhan yang sungguh ajaib dan berkuasa. Yesus telah menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan selama 12 tahun. Dan yang membuat saya terkagum bahwa perempuan yang sakit pendarahan itu mempunyai sikap yang tidak menyerah dan tidak mudah putus asa pada keadaannya, dengan keadaannya. Ya, bukan karena sikap dari seorang perempuan itu karena tidak menyerah, bukan karena ngeyel perempuan ini, saudara-saudara. Tapi sikap yang tidak menyerah dan tidak mudah putus asa itu adalah merupakan sikap yang harus dimiliki oleh orang-orang percaya. Ya, contohnya perempuan yang mengalami pendarahan selama 12 tahun ini. Dia sudah berulang-ulang diobati dan oleh berbagai dokter atau tabib waktu itu tidak kunjung sembuh, saudara. Ya, namun demikian dia tetap mencari cara, ya, untuk memperoleh kesembuhan. Perempuan ini tetap bangkit dari kegagalan-kegagalannya dan akhirnya mengalami kesembuhan. Dari sikap dari perempuan ini dapat kita pelajari sikap apa yang harus dilakukan untuk bisa bangkit dari kegagalan. Yang pertama adalah percaya firman Tuhan. Markus 5 ayat 27a. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Tuhan Yesus. Saudara-saudaraku, hari-hari ini kita banyak
melihat dan mendengar berita-berita yang negatif dari TV kita, dari gadget ataupun dari HP kita. Betapa banyak berita yang membuat iman percaya kita menjadi goyah. Ada peperangan di Eropa, ya, Rusia dan Ukraina terjadi, ya, masih berlangsung hari-hari ini. Belum lagi selesainya COVID-19, ya, walaupun ada beberapa negara di Eropa bahkan di Asia sudah membebaskan boleh melepas masker, artinya pakai nggak pakai masker sudah diizinkan oleh negara tersebut. Tapi menurut saya, ya, kita harus tetap mewaspadai, kita harus pakai masker agar kesehatan kita tidak terganggu oleh dan terpapar oleh COVID itu. Ya, karena masih ada banyak teman-teman kita, saudara-saudara kita yang hari-hari ini, minggu lalu juga ada yang terpapar COVID. Ya, saya mendengar dan menelpon saya positif, Pak. Ya, akhirnya saya berinisiatif dan kepada semua teman-teman ataupun keluarga juga saya bilangi kalau masker harus tetap dipakai. Ya. Dan banyak lagi kejahatan-kejahatan yang terjadi di muka bumi ini. Ya, belum lagi banyak terjadi bencana-bencana alam di sekitar kita. Ya, saya mau bilang kepada saudara-saudara agar kita tetap berpegang teguh pada iman percaya kita kepada firman Tuhan, ya, dan Yesus Kristus saja, karena dalam Alkitab ada berita dan kabar baik untuk kita. Karena Alkitab kita itu mempunyai ada kabar baik atau akan ada berita yang selalu baik, kabar baik untuk kita. Perempuan ini sudah menderita selama 12 tahun, saudara-saudara. Dan dia sudah berobat kemana-mana dan tidak kunjung sembuh sehingga uangnya pun habis. Kemungkinan ia pun juga sudah mulai menyerah karena sudah nggak punya uang lagi, nggak ada daya lagi untuk berobat di mana karena nggak punya uang. Namun di saat seperti itu dia mendengar kabar baik, ada kabar tentang Tuhan Yesus yang sanggup menyembuhkan. Oleh sebab itu dia langsung bangkit lagi, imannya bangkit, ya, semangatnya bangkit, dan dia pun memiliki harapan yang baru ketika didengarnya Yesus datang. Mari kita perhatikan firman Tuhan dalam Markus 5 ini. Ketika Yesus ditolak oleh orang-orang di daerah Gerasa, setelah Yesus menyembuhkan orang yang dikuasai roh setan, dan dia menyeberang ke danau di depannya. Apa artinya ini? Banyak orang, ya, yang menolak Yesus. Ketika banyak orang menolak Yesus, maka ada orang lain yang menerima Yesus dan menyambut Yesus. Mari kita perhatikan lagi, ya. Ketika Tuhan Yesus ditolak di satu daerah, ya, maka ada orang lain akan menerimanya dan menyambut Yesus. Jika Injil atau firman Tuhan dianggap rendah, dianggap yang sesuatu yang enggak berguna di suatu tempat, maka Injil atau firman Tuhan itu akan menyeberangi danau itu ke tempat lain di mana ada orang yang bersedia dan menerima dan menyambut Injil Tuhan. Berikan sorak-sorai bagi Allah kita. Karena Injil kita sungguh dahsyat. Karena Tuhan kita adalah Yesus yang dahsyat dan ajaib. Perempuan yang sakit pendarahan itu tidak menyerah dengan keadaannya. Karena dia sudah mendengar bahwa Yesus sanggup menyembuhkan sakitnya. Ya, percaya firman Tuhan. Firman Tuhan sanggup mengangkat dari kegagalan. Firman Tuhan sanggup mengangkat dari keterpurukan kita. Firman Tuhan sanggup mengangkat
dari kelemahan tubuh kita. Firman Tuhan sanggup menyembuhkan sakit penyakit. Dan firman Tuhan sanggup melakukan segala-galanya. Asal percaya saja kepada firman Tuhan. Perempuan itu datang dengan diam-diam untuk mencuri kesembuhan dirinya. Dan dia memperoleh. Ya, dia memperolehnya. Mengapa saya katakan perempuan ini mencuri? Karena datangnya dengan dari belakang, dengan melakukannya diam-diam. Ya, diam-diam perempuan ini melakukan untuk supaya bisa menjamah jubah Yesus. Ya. Karena perempuan ini percaya firman Tuhan. Asalkan ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Dan terjadilah seperti iman perempuan itu. Jadilah sembuh dia. Saudara-saudaraku, saudara percaya firman Tuhan. Mari kita cari firman Tuhan setiap hari. Mari kita alami kuasa dan mujizat firman Tuhan setiap hari. Itu terjadi di dalam kehidupan kita. Yang kedua, sikap apa yang harus dilakukan untuk bisa bangkit dari kegagalan? Yang pertama tadi adalah percaya firman Tuhan. Yang kedua, berusaha dengan tekun. Markus 5 ayat 26a. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskannya semua harta miliknya. Ya, dia yang sudah menderita pendarahan selama 12 tahun ini pasti lelah, ya, membuat tubuhnya sangat lemah, ya, mungkin sengsara hidupnya karena terlalu lama sakitnya, dan sakit itu mungkin bisa mengancam keselamatan atau mengancam nyawanya bila tidak terobati dengan baik atau kalau tidak bisa disembuhkan. Tetapi perempuan ini mempunyai daya juang yang tinggi. Di saat seharusnya dia menyerah, justru dia tetap berusaha dan mencari agar penyakitnya tersembuhkan. Ini adalah sikap dari seorang perempuan yang tidak mudah menyerah dan putus asa. Dia bangkit dari kegagalannya, ya. Tetapi perempuan ini mempunyai daya juang yang tinggi, dikatakan seperti itu. Dia tidak mengurung dirinya di kamar, ya, tapi dia keluar dari kamar, bahkan keluar dari rumahnya. Dia mencari informasi yang berkaitan dengan kesembuhan dirinya, ya. Di tengah-tengah kerumunan pun dia tidak menyerah, walaupun sulit untuk menjangkau Yesus. Tapi wanita ini, perempuan ini dengan kekuatannya yang mungkin tidak seberapa, bisa melewati, menerobos dari kerumunan orang-orang itu. Sehingga dia bisa mendekati Yesus dan menjamah jubahnya. Ya, walau dia sudah pergi ke berbagai tabib terbaik yang bisa dikunjungi dan memakai obat-obatan yang diberikan tabib itu, ya. Dan perempuan ini sudah menggunakan semua harta miliknya dan mungkin sudah habis dipakai untuk membayar dokter-dokternya dan juga beli obat-obatan, ya, dengan berharap supaya tabib-tabib itu, ya, dapat menyembuhkan sakitnya. Tapi tabib-tabib itu tidak bisa menyembuhkan sakit perempuan ini, saudara-saudara. Bahkan tabib itu memvonis bahwa sakitnya sudah tidak bisa disembuhkan lagi. Banyak orang datang ke dokter, saudaraku. Banyak orang yang disembuhkan oleh dokter. Juga banyak pula orang yang datang ke dokter, tapi tidak bisa disembuhkan oleh dokter. Mungkin juga, maaf kata, sakitnya malah lebih parah, saudara-saudara. Ya. Ada banyak orang ketika mereka mengalami sakit, biasanya tidak mencari Yesus yang lebih dulu.
Tapi mereka mencari berbagai pertolongan lebih dulu. Mungkin teringat ya, kalau sakit pasti eling dokter. Jadi pikiran yang pertama pasti eling ke dokter. Itu enggak salah. Enggak salah saudara-saudara. Tapi bila kita mungkin mengalami sakit, tapi kalau kita dekat dengan Tuhan, kita langsung lapor sama Tuhan. Tuhan, aku sakit ini. Tolong Tuhan, sembuhkan saya. Kalau mungkin perlu kita ke dokter, ya kita datang ke dokter. Ya, untuk disembuhkan. Tapi ada banyak orang lagi yang tidak bisa disembuhkan oleh dokter, mereka bahkan mencari alternatif lain. Katanya, ya cari kesembuhan alternatif. Ya, tetapi bagi orang-orang yang percaya, tidak akan bertindak seperti itu. Dia akan tekun untuk mencari Tuhan Yesus lebih dulu sebagai dokternya yang ajaib, ya sebagai tempat perlindungan yang sejati, bukan tempat yang terakhir ketika sudah enggak bisa disembuhkan lagi. Saudara-saudaraku, dalam Markus 5 ayat 27b berkata, maka di tengah-tengah orang banyak itu yang mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Perempuan ini tetap berusaha dengan tekun walaupun di tengah-tengah banyaknya orang mengerumuni Yesus. Ya, dia tetap berusaha dan berjuang mendekati Yesus dari belakang serta menjamahnya sampai dia mendapatkan kuasa kesembuhan terjadi di dalam hidupnya. Hari-hari ini masalah dan pergumulan apa yang sedang terjadi di dalam hidup kita, hidup saudara dan saya? Sakitkah saudara? Atau sudah payahkah saudara karena menunggu jawaban-jawaban doa saudara yang belum dijawab oleh Tuhan? Mungkin saudara mengalami kemerosotan ekonomi, mungkin pekerjaan Anda mengalami sesuatu hal, ya. Mungkin keluarga Anda juga mengalami pergumulan-pergumulan, ya. Mari kita tetap berusaha dengan tekun untuk kita cari wajah Tuhan. Itu kita cari sampai kita mendapatkan Kristus menolong kita. Ya, kalau kita belum ditolong, bagaimana Pak? Cari Tuhan lagi. Ya, kalau kita belum mendapatkan, itu artinya kita harus cari lagi, saudara. Cari lagi sampai kita mendapatkan kuasa dan mujizatnya terjadi di dalam hidup kita. Yang ketiga, sikap apa yang harus dilakukan untuk bisa bangkit dari kegagalan? Yang pertama tadi adalah percaya firman Tuhan. Yang kedua, berusaha dengan tekun. Yang ketiga, bertindak sesuai iman. Markus 5 ayat 28. Sebab katanya, asalku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Haleluya, puji Tuhan. Ya, sungguh iman yang luar biasa menurut saya. Asalku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Iman yang hebat yang dimiliki oleh perempuan ini. Percaya kuasa Kristus, ya, bisa menyembuhkan. Perempuan ini mendekati dan menyentuh jubah Yesus. Karena pikirnya kalau saya sentuh jubah Yesus, pasti saya sembuh. Ya, kalau saya sentuh jubah Yesus, saya pasti sembuh. Iman seperti ini adalah iman yang luar biasa yang harus kita miliki dalam keadaan apapun. Dalam keadaan senang, dalam keadaan susah, dalam keadaan yang terjepit, ya. Dalam keadaan apapun, asalkan dapat ku jamah saja jubah Yesus, aku pasti sembuh. Ya. Keyakinan akan kuasa Yesus berkuasa, itulah yang melandasi tindakannya, ya. Dan
Dan yang terjadi adalah pendarahan itu berhenti seketika dan dia disembuhkan. Dia percaya bahwa Yesus menyembuhkan bukan sebagai nabi, saudara, tapi dengan kekuatan yang berasal dari Allah, yaitu dengan kekuatan yang ada secara bawaan dalam dirinya Yesus, yaitu kuasa Allah ada di dalam dirinya Yesus. Haleluya. Sungguh dahsyat Kau Tuhan. Masalah yang dihadapi oleh perempuan ini adalah dia tidak bisa menyampaikan masalahnya yang terjadi dengan terang-terangan kepada Yesus. Ya, masalahnya perempuan ini enggak bisa menghadap dengan empat mata mungkin dengan Tuhan Yesus. Ya, sehingga dia ini melakukannya dengan curi-curi gitu ya, dengan curi-curi ya, tidak bisa menyampaikan penderitaan sakit penyakitnya ya, dengan curi-curi mungkin hanya jawil Tuhan Yesus gitu toh ya bisa sembuh. Percaya bahwa jawil Tuhan Yesus, nyolek Tuhan Yesus, pasti saya akan sembuh. Ya, masalahnya perempuan ini memang enggak bisa datang dan ngomong langsung sama Tuhan Yesus. Karena banyaknya orang yang mengerumuni Tuhan Yesus saat itu, saudara-saudaraku. Ya, dan memang itu terjadi sesuai dengan iman perempuan itu bahwa kepada Yesus, bahwa ketika ia datang mencari Tuhan, dia jamah jubah Tuhan Yesus, pasti disembuhkan. Ya. Dan dia berhasil mendekati Yesus dari belakang dengan berusaha, mungkin dengan bersusah payah, dengan kekuatannya, karena badannya ya mungkin badannya juga lemes ya saudara, ya karena pendarahan ini tidak berhenti ya, mungkin dialami lemes badannya, jadi dia berusaha dengan susah payah, walaupun badannya lemas, harus melewati kerumunan orang-orang yang banyak, ya. Ini adalah satu kemauan, satu tindakan ya positif, di mana satu iman untuk dapat disembuhkan oleh percaya kepada Tuhan Yesus. Darah yang terus mengalir itu sekarang sudah mengering, ya. Dan seketika itu juga sekujur tubuhnya sehat walafiat, saudara. Dipulihkan kesehatannya seperti sedia kala saat sebelum dia menderita sakit pendarahan. Ya, ada banyak cara Tuhan Yesus menyembuhkan orang sakit, saudara-saudara. Mungkin saudara sudah banyak mengerti dan banyak tahu, ada yang disembuhkan secara langsung oleh Tuhan Yesus. Ada pula yang secara bertahap disembuhkan, tapi secara bertahap oleh Tuhan Yesus. Ya, ada juga kadang mungkin ada yang tidak disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Mengapa kok enggak disembuhkan sama Tuhan Yesus? Kita enggak bisa tahu, kita enggak akan bisa memahami, karena semua itu adalah kedaulatan dari Tuhan kita, Yesus. Dialah yang berkuasa atas segalanya. Mengapa enggak disembuhkan? Jawabnya ada kepada Tuhan Yesus sendiri. Ya. Mujizat Tuhan bisa terjadi bukan saja ketika duduk di rumah, ya, melainkan juga bisa terjadi di jalan, ya, seperti Yesus. Mujizat itu terjadi di dalam perjalanan Yesus, di dalam perjalanan pelayanan Tuhan Yesus. Ya, seperti itulah kebaikan-kebaikan yang harus kita lakukan. Tidak harus di rumah, tidak harus di gereja, tetapi ketika kita ada di jalan, ya, kebaikan itu akan kita lakukan dan kita berikan kepada orang yang memerlukannya. Ada amin, saudara? Ya, sedang Yesus berjalan,
ya, dan banyak orang memadati jalannya. Yesus merasakan ada kuasa yang telah keluar dari dirinya. Yesus pun mengetahui siapa yang telah menjamah jubahnya. Ya. Yesus pun bertanya kepada orang-orang di sekitarnya, siapa yang menjamah jubahku? Perempuan itu pun memperlihatkan dirinya kepada Tuhan Yesus dengan gemetaran, ya, dengan takut dan gemetaran, saudara-saudara. Dia tersungkur di depan Yesus. Sebab dia tak tahu mau diapakan dengan Tuhan Yesus. Aku sudah mencuri kesembuhan, pikirnya seperti itu. Sehingga dia saat memperlihatkan dirinya, dia takut dan gemetar dan tersungkur di bawah kaki Yesus. Mari kita perhatikan apa yang dilakukan oleh perempuan ini. Perempuan itu memperlihatkan dirinya pada Yesus. Ini artinya bahwa kita tidak boleh malu mengatakan kepada orang lain mengenai hal-hal yang tersembunyi yang terjadi di antara Kristus dengan jiwa kita. Ya, Kristus telah menolong kita, Kristus telah menyembuhkan kita. Ini harus kita saksikan kepada orang-orang lain. Seperti perempuan tadi memperlihatkan dirinya dan dia mengatakan sesungguhnya apa yang telah terjadi dalam dirinya. Ya. Jadi kita setelah mengalami kuasa dari Tuhan, kesembuhan, mujizat terjadi dalam diri kita. Ya, kita harus saksikan kepada orang-orang di sekitar kita. Ini kita harus bersaksi untuk menceritakan kebaikan-kebaikan dan mujizat Tuhan yang sudah terjadi dalam hidup kita. Yesus pun memuji dan tidak menyalahkan wanita tersebut. Ya, sebab iman seperti inilah yang bisa membangun dan bangkit dari kegagalan. Dan inilah iman yang dipunyai oleh seorang perempuan yang sudah sakit 12 tahun lamanya. Ayo bangkit dan jangan menyerah dengan keadaan kita. Kegagalan-kegagalan boleh terjadi dalam hidup kita. Tapi punyailah iman untuk bangkit dari kegagalan. Seperti wanita ini. Yesus lalu berkata kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau." Mari perhatikan lagi saudara-saudaraku. Yesus menaruh hormat atas iman perempuan ini. Ya, karena imannya, ya, kita memberi kehormatan kepada Yesus. Karena iman kita, ya, Tuhan Yesus pun memberi penghormatan kepada kita. Tindakan yang dilandasi oleh iman yang teguh di hadapan Tuhan akan membawa mujizat dan kesembuhan terjadi dalam hidup kita. Apapun masalah yang kita hadapi, ya, hari-hari ini bukanlah suatu yang terakhir dalam hidup kita. Masih ada harapan ketika kita percaya firman Tuhan. Dan masih ada harapan ketika kita berusaha dengan tekun. Masih ada harapan ketika kita bertindak sesuai dengan iman kita. Dan biarlah firman Tuhan menjadi kekuatan dan pengharapan dalam hidup kita. Karena kegagalan-kegagalan itu hanya biasa-biasa saja. Mari punya iman seperti wanita yang sudah 12 tahun sakit pendarahan. Dia tidak mudah menyerah. Dia tidak mudah putus asa. Tapi bangkit dari kegagalan demi kegagalan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan berdoa. Kita tunduk kepala. Tuhan Bapa kami yang di surga, kami bersyukur, kami berterima kasih padamu Tuhan. Karena iman kami hanya berharap padamu Tuhan. Kegagalan-kegagalan boleh terjadi dalam hidup kami. Tapi kami percaya oleh firman Tuhan, kebenaran firman-Mu itu akan mengangkat kami lagi
Dan kami percaya dan kami berusaha dengan tekun. Kami akan bangkit dari kegagalan itu. Dan sesuai iman kami juga akan bangkit dari kegagalan itu. Kami tidak akan menyerah. Kami tidak akan putus asa dalam hal ini. Kami akan percaya kepadamu karena Engkau sanggup menolong kami. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang telah Kau sampaikan kepada setiap jemaat-Mu dimanapun mereka berada saat ini. Dan biarlah semua boleh mendapatkan kasih-Mu, pertolongan-Mu di dalam kehidupannya. Apapun masalahnya, pergumulannya, Tuhan, Engkau akan menolong mereka. Berkati setiap mereka, sembuhkanlah sakit mereka, hiburkanlah yang susah, kuatkanlah iman mereka, supaya tetap teguh, percaya kepadamu. Yang letih lesu dan berbeban berat, biarlah Tuhan, Engkau juga memberikan kelegaan. Berdoa bagi gerejamu di sini Tuhan. Apapun permasalahannya, Tuhan pasti menolong. Berkati Bapak Gembala kami, Ibu Gembala kami, keluarganya, anak-anaknya, juga dalam setiap pelayanan pekerjaan yang dikerjakannya, urapan surgawi senantiasa melimpah dalam kehidupannya. Dan biarlah lewat kehidupannya, kami sebagai jemaat-jemaatnya, sebagai domba-dombanya, kami akan mengikuti teladan beliau. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.